Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya topik 1 ruang kolaborasi. Berikut anggotanya ada Desi Wulandari, Mas Joko Hartanto, dan Mbak Yasinta Surangtias Murni. Selanjutnya, untuk topik diskusi, di sini ada 1. Berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang kedua, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang ketiga, diskusikan dalam kelompok. Buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginannya rendah untuk sukses. Kedua, Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Yang ketiga, Sandra 13 tahun yang tenang di dalam kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Selanjutnya, yang keempat, Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibitnya. Selanjutnya, penjelasan poin pertama tentang teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Teori behavioristik. Teori belajar ini memfokuskan kepada perubahan tingkah laku siswa karena adanya stimulus dan respon. Penerapan di kelas adalah anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar kalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya ada teori sosial kognitif. Teori ini menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Penerapan di dalam kelas, misalkan seorang guru fokus pada proses berpikir siswa, memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka, dan guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi agar seorang siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Guru mendorong siswa untuk berdiskusi berdasarkan apa yang telah guru ajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lain untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori belajar ini mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Penerapan di dalam kelas adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setelah siswa diberi materi tentang teks deskripsi secara singkat, selanjutnya siswa diminta untuk menyajikan atau membuat teks deskripsi berdasarkan proses pengamatan dan kreativitas peserta didik. Hal tersebut bisa diterapkan dengan materi lain seperti teks prosedur, teks laporan, hasil observasi, dan lain-lain. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme akan dilanjutkan oleh Mbak Sinta. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, discovery learning. Menurut Jerome Bruner dalam Slavin 1994,
Discovery learning yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, reception learning. Menurut David Ausubel dalam Slavin tahun 1994, reception learning yaitu siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan, dan beberapa siswa membutuhkan motivasi eksternal untuk mempelajari apa yang diajarkan di sekolah. Dalam model reception learning, guru mempunyai tugas menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian merepresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang spesifik. Inti dari pendekatan reception learning adalah expository learning, yaitu perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi yang bermakna. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran assisted learning. Model ini mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan individu. Menurut Vygotsky, menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya. Orang lain disebut sebagai pembimbing atau guru. Dalam model pembelajaran ini, guru adalah seorang agen budaya yang dengan bimbingan dan pengajarannya, siswa dapat menginternalisasi dan menguasai keterampilan yang dibutuhkan sesuai fungsi kognitif yang lebih tinggi. Yang keempat, model pembelajaran active learning. Active learning artinya pembelajaran aktif. Pada model pembelajaran ini, pada saat kegiatan belajar aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Yang kelima, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Model pembelajaran ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan guru dalam model pembelajaran ini adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas. Yang keenam, model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. Selanjutnya, poin ketiga, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk memotivasinya, guru harus memahami karakteristik Tania. Setelah itu mengetahui karakteristik Tania, guru memberikan motivasi dan sugesti kepada Tania. Motivasi dan sugesti dapat berupa hal-hal nyata yang ada di kehidupan. Misalnya, ketika Tania memilih menjadi anak pemalas, maka Tania akan mendapatkan resiko yang tidak baik untuk kehidupannya. Begitupun sebaliknya, jika Tania memilih menjadi anak yang rajin, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik nantinya.
Untuk penguatan agar Tania bisa termotivasi lagi, guru memberikan pengamatan dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Contohnya, dilihatkanlah beberapa usaha atau kerja keras seseorang yang sukses. Setelah dilihatkan contoh orang sukses itu kepada Tania, tentu Tania akan melihat bagaimana kehidupan orang sukses itu tidaklah mudah. Untuk mencapai kesuksesan tersebut harus berusaha dengan bekerja keras, sehingga nantinya jika Tania sukses, maka dia akan menikmati hasil dari kerja kerasnya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Joko. Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Memotivasinya dengan cara memberikan pemahaman bahwa setiap manusia akan mengalami tahapan gagal agar siswa tidak down ketika mengalami kesulitan. Menstimulus siswa supaya percaya diri akan proses yang ia lalui, memberikan kalimat-kalimat motivasi supaya siswa dapat berpikir positif dan tetap semangat belajar. C. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Untuk meningkatkan motivasi Sandra di dalam kelas, guru harus 1. Merubah pola pikir menjadi positif. 2. Mengembangkan sikap peduli terhadap orang lain. 3. Menciptakan kompetensi yang sehat di dalam kelas. 4. Membuat media belajar yang menarik dan kreatif sehingga daya tarik siswa. 5. Bertanya kepada Sandra apa yang membuatnya lebih banyak diam dan alasan dia meremehkan teman-temannya sendiri. 6. Memberikan pembelajaran yang banyak aktivitas berinteraksi dalam kelompok maupun berpasangan, melibatkan Sandra dalam aktivitas yang membuat berinteraksi dengan kelompoknya. D. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Guru berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Faktor utamanya adalah kunci keberhasilan dalam proses belajar siswa. Memotivasi Robert. Pertama, luangkan waktu untuk Robert. Kedua, tidak ikut emosi anak. 3. Biasakan diskusi untuk mendengarkan pendapat Robert. 4. Berikan Robert tanggung jawab. 5. Bimbing untuk menemukan bakatnya. 6. Biarkan Robert berpendapat. 7. Belajar dari kesalahan. 8. Bantu anak untuk meningkatkan agar tidak malas. 9. Membuat susunan lingkungan belajar menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.